Diam-diam, Clay mematahkan leher lawannya dengan rantai besi. Tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikitpun, ia mengalahkan keempat orang itu satu persatu. Mendengar suara benturan yang mencurigakan, bos pimpinan cabang mereka panik dan melepaskan tembakan secara acak. Namun, Clay hanya berjalan memutar tanpa tergesa-gesa, tak sekalipun berusaha menghindar. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang pria itu dan dengan cepat memotong 4 jarinya. Dia membawanya ke sebuah jembatan, mengikatnya dengan tali yang dikaitkan ke mobil. Si bos cabang melaporkan kejadian itu kepada pemimpin pusat, tetapi sebelum tindakan lebih lanjut bisa diambil, Clay melajukan mobil tersebut hingga terjun ke dalam laut, membawa si bos cabang bersamanya. Sementara itu, di ujung telepon, pimpinan pusat masih kebingungan. Ia mendengar suara Clay yang begitu tenang, tetapi penuh ancaman. "Kau sudah mati." Bos besar itu merasakan ancaman nyata. Ia menyadari bahwa dirinya menghadapi mantan agen intelijen yang super terlatih, dan hasil akhirnya hanya ada satu, kematian. Dia pun membicarakan semua ini kepada Wallis, seorang agen pemerintah yang ditugaskan untuk menjaganya. "Jika peternak lebah berkata kau akan mati, maka kau akan mati. Tidak ada yang bisa menghentikannya," ucap Wallis. Ketakutan mulai merayapi si bos. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkannya, ibunya. Wanita itu, Jean, ternyata adalah presiden saat ini sekaligus pemilik jaringan penipuan terbesar di dunia. Ia meraup keuntungan 100 miliar dolar AS setiap tahun dan menggunakan uang itu untuk kampanye politiknya. Jean tahu bagaimana mengendalikan orang-orang kuat. Dia menawarkan keuntungan yang sangat besar kepada Wallis jika bersedia melindungi anak dan perusahaannya. Namun, orang yang ia andalkan itu menolak tawaran tersebut dengan dingin. Wallis tidak membutuhkan harta atau uang. Ia sudah merasa cukup. Jean tersenyum tipis. Dia tahu apa yang Wallis inginkan. Kasih sayang. Wallis menginginkan itu darinya. Jean pun berkata, "Wallis, aku masih memikirkanmu. Kadang-kadang." Bahkan seorang pria sekuat Wallis pun tak bisa menolak godaan seorang wanita cantik. Ia jelas masih mencintainya. Esok harinya, Wallis mengirim seorang pembunuh untuk menghabisi Clay. Tapi orang itu tidak berguna. Begitu ia mengeluarkan pistolnya, Clay sudah menghilang dari pandangan. Frustrasi, si pembunuh membuka bak mobil dan menyalakan senapan Gatling yang dibawanya. Tanpa pikir panjang, ia mulai menembak membabi buta. Clay, yang bersembunyi di dalam mobil, ia mengambil sebotol madu, lalu melemparkannya tepat ke kepala si pembunuh. Tak lama kemudian, Clay menyalakan api, membakar lawannya hidup-hidup. Jeritannya menggema di udara. Setelah semuanya berakhir, Clay dengan santai memotong satu jari lagi dari mayat yang terbakar itu. Kabar tentang insiden ini segera sampai ke Wallis. Melihat bawahannya yang tidak berguna, lelaki tua itu menggenggam tangannya dengan marah. Ia kesal bukan main dan ingin menampar mereka sampai mati.